Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lefran Rumi Nawalak Tua Butar-Butar dari kelas F Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini akan menyampaikan tentang Pancasila yang dikaitkan dengan situasi Indonesia terkini. Judul yang saya ambil yaitu Pancasila di era digital, aktualisasi nilai dalam kehidupan berbangsa, di mana berisi yang pertama bagaimana nilai Pancasila tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam menghadapi tantangan di era digital. Yang kedua, contoh konkret implementasi nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya teknologi dan informasi. Yang ketiga, mendorong generasi muda untuk memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu pengertian dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, relevansi Pancasila dalam situasi terkini. Dan yang ketiga, tantangan, contoh, dan solusi. Mari kita bahas satu persatu, yang dimana pengertian dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah pondasi hukum tatanan pemerintah Indonesia. Semua undang-undang dan kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang berkaitan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila ini, kita akan membahas satu persatu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dunia maya, ini berarti kita harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari ujaran kebencian atau berita bohong. Contohnya itu, dengan mengikuti akun-akun yang inspiratif, membagikan konten-konten positif, dan tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax. Kondisi terkini yaitu maraknya ujaran kebencian dan berita hoaks yang bernuansa agama. Solusinya itu dengan literasi digital, verifikasi informasi sebelum menyebarkan, dan melaporkan konten negatif. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengingatkan kita untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dunia maya, ini berarti kita harus tetap menghormati, tidak menggunakan bullying atau peruntungan, dan membantu mereka yang membutuhkan. Contohnya, dengan tidak menyebarkan gosip, memberikan dukungan kepada korban bullying, dan berpartisipasi dalam kampanye sosial online. Kondisi terkini dengan maraknya cyberbullying dan ujaran kebencian di media sosial. Solusinya itu pendidikan etika digital, kampanye anti-bullying, dan penegakan hukum yang tegas. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di dunia maya, ini berarti kita harus menghargai perbedaan, tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu sara, dan mempromosikan budaya Indonesia. Contohnya itu dengan mengikuti akun-akun yang mempromosikan budaya Indonesia, berpartisipasi dalam situasi online yang positif, dan tidak menyebarkan berita hoax yang memecah belah. Kondisi terkini yaitu polarisasi politik dan menyebarkan berita hoax yang memecah belah bangsa. Solusinya itu literasi media, dialog antar kelompok, dan penguatan identitas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara bijaksana, yang berarti kita harus berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi secara tanggung jawab. Contohnya, dengan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan media sosial untuk menyampaikan aspirasi secara santun. Kondisi ini yaitu maraknya informasi yang tidak akurat dan ujaran kebencian di media sosial. Solusinya dengan literasi media, pendidikan politik, dan partisipasi aktif dalam diskusi publik. 5. Menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti kita harus menggunakan teknologi untuk membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan digital, dan memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Contohnya itu dengan berdonasi online, mengikuti kampanye pelanggaran dana, dan membantu teman-teman yang kesulitan menggunakan teknologi. Kondisi terkini yaitu kesenjangan digital dan kurangnya akses teknologi bagi masyarakat
yang kurang mampu. Solusinya itu dengan program pelatihan keterampilan digital, penyediaan akses internet murah, dan pengembangan aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke relevansi Pancasila dalam situasi terkini. Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Dalam bidang ekonomi, Pancasila mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang politik, Pancasila mengedepankan demokrasi yang inklusif dan partisipasi. Dalam bidang sosial budaya, Pancasila menjadi landasan untuk memperkuat identitas nasional dan menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar suku. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, intoleransi, dan kesenjangan sosial. Tantangan, solusi, dan tantangan penerapan Pancasila di era digital yang pertama, disinformasi dan hoax. Penyebaran berita palsu dan informasi yang tidak akurat dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan literasi digital, masyarakat akan mampu memilah informasi yang benar dan salah menjadi krusial. Yang kedua, ujaran kebencian. Platform digital seringkali digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme. Platform media sosial sering digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi radikal dan ekstrem. Solusi dalam menghadapi tantangan yang pertama, literasi digital. Kembangkan literasi digital yang komprehensif, termasuk etika digital, keamanan cyber, dan kewarganegaraan digital. Latih kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk membantu generasi muda menyaring informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam media sosial. Yang kedua, kerjasama dengan platform media sosial. Pemerintah perlu bekerjasama dengan platform media sosial untuk memantau dan menindak akun-akun yang menyebarkan ideologi radikal dan ujaran kebencian. Yang ketiga, kampanye positif. Mengadakan kampanye publik yang kreatif dan menarik tentang pentingnya berinternet secara cerdas, bertanggung jawab, dan beretika berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh implementasi nilai Pancasila yang positif, yaitu toleransi digital dengan menghargai satu dengan yang lainnya. Yang kedua, peningkatan akses informasi dan pendidikan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dengan mengajarkan platform digital. Dan yang ketiga, promosi budaya dengan menunjukkan kemampuan atau skill dengan cara seperti menari dengan adat masing-masing, menyebarluaskan makanan khas, dan mempelajari tentang sejarah budaya. Dalam materi yang saya sampaikan tadi, ada kesimpulan bahwasannya era digital menghadirkan tantangan baru dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menyebar nilai luhur Pancasila. Pendidikan, literasi digital, dan penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk menjaga Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era digital. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.